Apa jadinya jika mayat di sebuah pemakaman tidak dikubur, melainkan dipamerkan dipajang untuk pengunjung? Ikuti kisah misteri pemakaman Katakombe Capuchin pada video berikut ini. Katakombe Capuchin dibangun dengan tujuan awal untuk menyimpan mayat seperti pemakaman lainnya. Namun, Katakombe Capuchin kemudian menjadi semacam simbol tentang bagaimana rasanya ketika mereka yang masih hidup berbaur dengan mereka yang sudah meninggal dunia. Mayat-mayat yang ada di sana dipajang dalam posisi sedang berdiri atau duduk mengenakan pakaian lengkap. Pemandangan seperti itu menggambarkan seolah-olah mereka tengah menyapa para wisatawan yang datang berkunjung ke tempat tersebut. Sejarah dibangunnya katakombe ini berawal dari abad ke-16. Pada saat itu, sekelompok biarawan Capuchin melakukan penggalian di bawah biaranya. Kemudian pada tahun 1599, mereka melakukan proses pengawetan atau mumifikasi pertama di sana, yaitu terhadap anggotanya yang bernama Silvestro dari grup Bio. Proses pengawetan yang mereka lakukan terbilang cukup sederhana. Pertama, mereka memindahkan mayat Silvestro ke dalam katakombe dan membiarkannya begitu saja. Karena katakombe ini memiliki kondisi yang sangat kering, cairan dalam tubuh Silvestro pun menguap secara alamiah. Setelah cairan dalam tubuh Silvestro habis, anggota Capuchin kemudian melumuri jasad Silvestro dengan menggunakan cuka. Selang setahun kemudian, jasad Silvestro kemudian diberikan pakaian lengkap dan lalu dipajang di tembok katakombe. Selanjutnya, katakombe Capuchin ini pun mengalami perluasan wilayah. Jumlah mayat yang ada di sini pun terbilang banyak dan terus bertambah tiap tahunnya. Setidaknya terdapat 1.252 mayat yang sudah diawetkan dari total 8.000 mayat yang ada di sini. Mayat-mayat yang diawetkan di katakombe dibagi dalam beberapa bagian. Misalnya, pada bagian aula ditempati oleh mayat dari para tokoh agama, perawan, dan anak-anak, serta orang kaya yang memesan tempat agar dimakamkan di sini. Mereka yang kaya biasanya akan memesan tempat di aula ketika masih hidup. Mayatnya pun diberi keistimewaan, yaitu ditandani dengan pakaian terbaik sebelum dipajang di tembok katakombe, atau cukup disimpan saja di dalam peti mayat. Mereka yang melakukan hal tersebut berharap agar sanak familinya masih bisa merasa dekat dengannya walaupun mereka sudah meninggal dunia, dan mereka akan dikenai pembayaran secara berkala. Tapi ketika keluarga jenazah telah menghentikan atau tidak mampu membayar lagi, maka jasad dari anggota keluarganya yang disimpan di dinding katakombe akan dipindahkan ke tempat lain yang lebih tertutup, hingga pihak keluarga bersedia untuk melanjutkan pembayaran. Katakombe Capuchin resmi ditutup pada tahun 1880. Namun, katakombe tetap melayani jasa penampungan mayat hingga awal abad ke-20. Sementara itu, jenazah biarawan terakhir yang dimakamkan di sini bernama Ricardo pada tahun 1871. Mumi yang paling terkenal di katakombe Capuchin adalah mumi seorang anak berusia 2 tahun yang disebut dengan Rosalia Lombardo. Mumi ini dijuluki mumi yang paling cantik di dunia karena kondisinya yang masih utuh walaupun sudah meninggal selama 100 tahun. Anda tertarik mengunjungi pemakaman ini?